ya. Untuk teman-teman tak pakai virtual background-nya, silakan dipakai. Kalau saya sendiri kayaknya tidak proper untuk memakai virtual background, jadi saya skip virtual background. Tapi untuk teman-teman yang mau memakai virtual background sangat dipersilahkan. Teman-teman semua, sebagai pengingat untuk teman-teman semua bahwa kita punya 4 hadiah utama gitu. E-wallet ya, mau itu berbentuk ShopeePay, GoPay, OVO. Nanti untuk teman-teman yang beruntung bisa pilih di antara beberapa option tersebut. Nah, yang pertama kita ada dari sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita hanya punya 2 kuota nih, karena waktunya yang lumayan terbatas. Terus yang kedua yaitu dari kuis. Makanya tonton sampai akhir, stay tune di sini sampai akhir karena kita punya kuis. Kuisnya itu berhubungan dengan materi yang nanti Kak Gugi sampaikan seperti itu. Dan yang terakhir nih, kita punya IG story atau Instagram story. Jadi teman-teman semua kreatif mungkin, seinovatif mungkin buat bikin story di Instagramnya gitu. Bikin story di Instagram dan tag kantor kerjasama Universitas Galuh. Bagi yang beruntung, kita akan pilih nih yang paling kreatif, yang paling inovatif, yang paling seru. Misalkan captionnya itu apa tentang sharing session kali ini gitu. Bisa di-capture kan, di-screenshot gitu ya. Upload di story teman-teman semua, tag Universitas kantor kerjasama Universitas Galuh seperti itu. Nanti di chatroom kalau yang belum kunjungi nih Instagram kantor kerjasama, nanti di chatroom dikasih linknya ya seperti itu. Jadi kita punya 4 nih, punya empat pemenang nantinya. Kalian bisa pilih mau itu saldo ShopeePay, OVO atau GoPay gitu ya. Pokoknya giveaway gitu ya. Kalau yang IG story. Oh iya, ini sebagai pengingat untuk teman-teman semua, di sesi tanya jawab karena kita hanya menampung 2 pertanyaan, maka dari itu kalian teman-teman semua bisa di chat room langsung nanya ke Kak Gugi. Misalkan Kak Gugi belum selesai pemaparan materinya, kalian boleh terlebih dahulu bikin pertanyaan langsung kirim di chat room. Sistemnya bagaimana? Sistemnya akan dipilih secara acak atau random gitu. Hanya 2 aja. Jadi lewat chat room Zoom ini ya, kalian kalau teman-teman yang punya pertanyaan nanti ke Kak Gugi, karena hanya 2 pertanyaan nih, hanya terbatas, jadi lewat chat room aja nanti sama saya dipilih hanya 2 saja, secara acak, secara random. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Terus jangan lupa nanti di kuis itu benar-benar tidak jauh-jauh dari pemaparan materinya Kak Gugi, jadi harus sampai akhir. Seperti itu ya teman-teman. Kayaknya teman-teman semua udah pada sholat ya. Ini. Oh iya teman-teman, kalau misalkan nanti pas sesi tanya jawab, sama saya kan dipilih tuh secara acak. Kalian bikin pertanyaan nih di chat room. Terus sama saya dipilih. Nah, kalian bisa mau on cam atau mau saya bacakan nantinya, oke? Maaf Kak, chatnya itu di
untuk everyone atau ke kakaknya langsung? Everyone. Gak apa-apa, everyone aja. Nanti sama saya dipilih. Hanya 2. Baik, Kak. Jadi meskipun Kak Gugi belum selesai pemaparan materinya, kalau misalkan kalian udah ada pertanyaan nih, udah kebayang, silakan ketik aja di chat room gitu ya. Oke teman-teman semua, karena waktu semakin sore, mari kita mulai saja sharing session series bersama Kak Gugi Gumilang, live langsung dari Jerman. Wow! Nah, kali ini sebelumnya terima kasih kepada Kantor Kerjasama Universitas Galuh sebagai platform dari sharing series kali ini. Nah, sebelum itu kita undang dulu Bapak Andi dari Ketua Kantor Kerjasama Universitas Galuh untuk memberikan sambutannya. Halo, Aulia. Halo Bapak Andi, selamat sore. Halo, selamat sore teman-teman. Aulia, terima kasih hari ini cantik sekali. Wah, terima kasih Pak. Sore. Oke, ini ada berapa peserta, Bu Aulia? Kalau misalkan yang udah masuk grup Pak, nih udah hampir 100 lebih. Wow, 100 ya. Iya, Oke, cuma berarti dalam rentang 3 hari Pak. berarti minatnya bagus ya untuk program beasiswa ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunities that has been given, related to what's that about the not seminar, it is about the meeting, informal meeting about the information of the AAD. The AAD, maybe you have known about the AAD. Beberapa mungkin sudah tahu ya di AAD itu apa. Ada yang sudah tahu? Belum. Bu Auli juga belum kayaknya. Apa itu DAAD? Ini nanti akan dijelaskan oleh Akang ya, itu teman saya juga kemarin sering ke kampus ya, Kang Ogi. Kalau nggak salah bacanya itu Deutscher Akademischer Austauschdienst. Nah, itu bahasa Jermannya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu Dinas Pertukaran Akademik Jerman. Jadi ini khusus program beasiswa bagi teman-teman yang ingin meneruskan S1, S2 atau S3 di Jerman. Ya, terutama Universitas Pendidikan Negeri yang sudah di Jerman. Secara jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kang Ogi ya. Tentang semua informasi DAAD dari mulai apa yang harus ditempuh pertama kali, kemudian nanti berangkat seperti apa, kemudian hasil seperti apa. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Universitas Galuh yang mungkin ingin meneruskan kuliah ya di sana, dan itu gratis ya, gratis bagi teman-teman asalkan tahapannya lolos ya. Yang pertama mungkin tahapannya itu ya intinya adalah TOEFL, tapi bahasa Jerman juga harus bisa gitu. Paling tidak ada level-level tertentu yang harus dilewati dengan bahasa Jerman ya. Tapi seiring waktu mungkin juga itu tidak menjadi persyaratan yang terlalu mutlak gitu ya. Mungkin juga ada universitas lain yang istilahnya di Jerman atau di di Eropa tidak menggunakan ya istilah bahasa Jermannya sendiri, tapi bahasa internasional, bahasa Inggris. Inggrisnya adalah TOEFL, kita harus terus dulu. Nah itu
sekilas ya tentang DAAD, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang mahasiswa Universitas Galuh yang berkeinginan untuk meneruskan studi lanjut ya. Kalau saya masih muda sih saya ingin ya melanjutkan ke sana ya seperti si Akang ini nih. Tapi karena memang satu ya kendala udah umur juga, tapi mudah-mudahan bisa kesampaian ke sana ya dalam Amin. postdoktoral saya. Mudah-mudahan Akang bisa membantu, ya mudah-mudahan juga teman-teman bisa dibantu ya. Ya, itu saja barangkali Bu Aulia ya dari saya tentang DAAD. Mungkin Bu Aulia juga berminat ke sana ya, selain melanjutkan kuliah juga mencari sesuatu di sana. Ada tersirat ya Pak. Ada tersirat. Okay, thank you very much for everybody, especially for Aulia and Okang. Thank you very much. See you. Bye-bye. Terima kasih sekali untuk Bapak Andi yang telah memberikan sambutannya selaku Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh. Wah, hanya sekilas saja udah kebayangkan gimana ramenya di sana, apalagi nanti sama Kak Gugi langsung ya dijelaskannya gitu. Nah, teman-teman, waktu yang sangat dinantikan sekarang yaitu pemaparan dari Kak Gugi. Tapi sebelum itu, teman-teman, Kak Gugi ini merupakan seorang profesional yang memiliki lebih dari 9 tahun pengalaman di manajemen proyek dan media visual, dan sudah lama sekali di Jerman gitu ya. Saat ini juga live nih dari Jerman. Nah, dari pengalaman beliau ini banyak sekali ya, luar biasa sekali. Salah satunya sebagai Executive Director di Indox Jakarta, Project Manager di Soy Division Berlin, Jerman, Founder Imah Kolot Cisaga, Gotha House Manager Project Assistant, Project Officer, Project UNICEF, dan Communication Consultant di UNICEF. Wah, saya belibet ya bacanya juga saking banyaknya, saking berpengalamannya nih Kak Gugi. Nah, beliau juga pernah menjadi volunteer di Brazil dan Nepal. Gak tanggung-tanggung ya kan teman-teman, volunteernya langsung ke Brazil, ke Nepal. Nah, langsung saja ya teman-teman, gak usah banyak bersama saya karena sudah gak sabar nih gimana saja DAAD, mendapatkan DAAD dan tinggal di sana. Ayo kita sambut Kak Gugi. Halo Kak Gugi. Halo, terima kasih. Selamat sana ya Kak Gugi. Kenapa? Selamat pagi ya. Iya, masih jam 9.52 di sini. Waduh, guten Morgen Kak. Guten Morgen, makasih. Makasih Bu Aulia, Mbak Aulia, tentang kata-kata pembukanya, dan terima kasih juga Pak Andi dan seluruh Universitas Galuh yang bersedia mengundang saya untuk menjadi pembicara sebagai penerima beasiswa DAAD. Jadi mungkin nanti saya cerita sedikit tentang bagaimana prosesnya, bagaimana suasana di sini, dan juga mungkin nanti yang membantu itu setelah lulus dari S2 ini, gimana cara cara apply kerja di mana-mana sih sebetulnya. Jadi sebentar, saya mau tanya dulu, ini yang saya kirim kemarin udah dibagikan atau saya harus share screen? Ini enaknya gimana? Ada dokumen presentasi yang atau saya share screen aja kali ya? Biar enak, sebentar. Share screen saja. Yap. Oke, saya mulai dari yang dasar dulu lah ya. Jadi sebetulnya manfaat studi di luar negeri itu
memberikan perspektif-perspektif baru, karena yang akan ikut biasanya kan dari berbagai negara. Jadi nama pesertanya berapa? Ada yang ngomong tuh. Sebentar. Anggotanya. Ya, jadi menambah perspektif baru karena banyak juga international student yang bukan hanya dari Jerman. Jadi ini juga memberikan ide-ide baru dari negara mereka. Jadi bisa tukar pikiran jika membahas suatu tugas atau itu salah satu contohnya. Dan juga ini dituntut untuk menjadi mandiri karena kalau di sana itu bedanya dengan Indonesia, kita harus banyak cari tahu sendiri. Jadi biasanya kan saya waktu S1 di Universitas Parahyangan di Bandung itu biasanya kan selalu ada info, oh nih kapan kapan imatrikulasi atau kapan harus menyerahkan jadwal kuliah atau apapun. Kalau di sini itu nggak ada informasi seperti itu, jadi biasanya harus langsung ke kantor sendiri, harus nanya sendiri, terus harus cari tahu gedungnya yang mana, itu juga jadi nggak terlalu. Yang ketiga itu belajar keberagaman budaya. Ini sama yang saya tadi bilang bahwa kalau di Jerman kan memang sangat varian ya, maksudnya budayanya ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, dari Amerika. Jadi kesempatan untuk bertemu dengan budaya-budaya lain itu sangat-sangat penting. Terus kenapa di Jerman? Jadi kalau di Jerman itu reputasi universitasnya udah tidak usah diragukan sih sebetulnya, dan kualitas pendidikannya juga udah salah satu yang top di dunia. Nah ini terutama di bidang ilmu sosial, di bidang engineering dan teknik. Tapi untuk jurusan-jurusan lain sebetulnya sudah ini juga sih, sudah lumayan bisa bersaing dengan Amerika. Contohnya jurusan seni dulu kayaknya kalau di era tahun 2000-an itu masih didominasi sama universitas dari Amerika dan Inggris, tapi mulai tahun 2010 ini sudah lumayan bisa mengimbangi. Ini bisa dilihat kalau misalkan kalau di Google itu ada rating universitas di berbagai jurusan, itu juga bisa dilihat. Jadi sudah banyak juga universitas di Jerman yang masuk ke dalam kategori ini. Yang kedua itu biayanya relatif murah kalau dibanding negara lain. Kalau dibandingkan, meskipun dibandingkan sama universitas-universitas yang privat di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan sekarang sudah lumayan mahal ya, maksudnya mungkin contohnya kayak saya nggak tahu jelasnya sih, tapi kalau sekarang Universitas Parahyangan gitu, kayaknya udah di atas 10 juta per semester kalau nggak salah, atau 15, itu saya juga kurang tahu ininya. Tapi kalau di Jerman itu iurannya itu masih sekitar 500 sampai 700 euro. Tapi ini yang kalau misalkan tidak lewat beasiswa. Kalau lewat beasiswa ini sudah dihapuskan. Tapi ini juga cuma untuk universitas negeri. Ada juga sebetulnya yang beasiswa yang langsung dari universitasnya untuk membebaskan si biaya dari 500-700 euro itu. 500 euro itu sekitar 8 juta kali kalau dirupiahkan sekarang. 8 juta sampai 9 juta. Dan jadi range-nya memang sampai mungkin ya 8 sampai 12. Dan tapi ya itu tadi di beberapa provinsi itu sebetulnya ada aturan khusus, bukan aturan khusus ya, tapi ada aturan yang bisa meringankan beban iuran ini.
contohnya di waktu itu saya ngambil S2-nya kan di Universitas Freiburg, itu tuh di barat daya Jerman. Provinsinya namanya Baden-Württemberg. Di provinsi itu, karena kan adanya otonomi dari provinsi itu, jadi mereka punya aturan jika saya punya saudara laki-laki atau saudara perempuan lebih dari dua, maka akan dibebaskan si iuran ini tuh. Kenapa seperti itu? Karena kalau di Jerman itu logikanya, jadi kalau orang tua yang punya lebih dari 2 anak, berarti kan orang tua harus membayar lebih tuh. Maksudnya harus punya biaya lebih untuk anaknya. Jadi aturannya itu, oh berarti ini kalau misalkan anak lebih dari 2, bisa dibebaskan iuran universitasnya. Jadi ada aturan-aturan yang aneh tapi ya sangat membantu untuk kita, dan ini aturannya untuk semua orang yang tinggal di sana di provinsi ini. Jadi tidak memandang saya dari Indonesia atau dari Afrika atau dari manapun. Jadi ya tidak ada diskriminasi sih. Nah, ini yang ketiga ini sebenarnya yang saya ambil. Ada jurusan yang sifatnya internasional atau yang lokal. Ini dibedakannya biasanya, kalau yang internasional program itu biasanya ada porsi-porsi mahasiswa yang apa namanya, jadi porsi mahasiswanya tuh nggak boleh cuma dari Jerman. Jadi ada yang harus porsi misalkan 30% harus dari Eropa, 30% harus dari Asia, 30% dari Afrika. Jadi itu juga menentukan berapa banyak siswa yang dari Asia atau dari Afrika atau dari Eropa yang masuk ke si program ini. Nah, kalau program ini juga kriterianya biasanya cuma diharuskan bisa bahasa Inggris. Jadi semua program ini hanya berbahasa Inggris. Jadi nggak usah nggak diharuskan untuk bisa bahasa Jerman. Tapi kalau sekarang itu peraturan dari kedutaan Jerman itu untuk pergi ke sana, untuk tinggal di sana itu setidaknya harus sudah bisa basic bahasa Jerman. Jadi mungkin ini siasat si kedutaannya itu untuk membantu orang-orang luar Jerman bisa beradaptasi hidupnya dengan gampang gitu. Misalkan ya untuk belanja di supermarket atau beli tiket kereta, atau jadi bisa membantu gitu untuk setidaknya untuk itu. Tapi kalau untuk universitas, kalau international programs itu biasanya 100% bahasa Inggris. Ada juga yang 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Jerman. Itu tergantung tergantung universitasnya biasanya. Ini saya juga kasih link kalau rekan-rekan mahasiswa di sini dapat dokumen saya ini juga ada linknya. Link itu bisa, jadi nanti itu seperti Google lah, seperti search engine yang bisa cari universitas yang mengeluarkan si program-program internasional ini. Ini ada untuk S2, ada juga untuk S3, ada juga untuk S1. Jadi dan semakin sini semakin banyak juga, karena ya mungkin memang pergerakan manusia di antar benua dan di antar negara juga sudah semakin banyak. Jadi mungkin salah satu strategi Jerman untuk menarik mahasiswa asing juga memang seperti ini. Poin berikutnya itu informasi beasiswa. Ini jadi DAAD itu suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jerman.
Jadi kalau di Indonesia itu seperti LPDP-nya lah. Tapi kalau DAAD itu memang fokusnya tidak hanya di Jermannya saja. Jadi jadi beasiswa DAAD itu bisa didapatkan di negaranya sendiri, di Jerman itu sendiri, atau di negara lain. Untuk ini juga sebetulnya rutenya itu bisa dua, bisa langsung dari sana atau bisa dari sini, dari Jakarta kalau di Indonesia. Nah, saya kebetulan juga banyak bekerja sama dengan DAAD waktu saya kerja di Goethe Institute, sangat sangat informatif. Jadi kalau misalkan sehabis sesi ini rekan mahasiswa pengen tahu lebih banyak, mereka selalu punya waktu dan selalu banyak informasi yang mungkin bisa didapatkan selain dari sesi ini sih. Itu saya juga ada tertera linknya di situ, mungkin bisa dilihat, dan bisa juga kalau sekarang kan masa pandemi ini bisa juga ada online consultation juga, jadi bisa langsung ke sana. Betul, dan DAAD itu kan khusus Jerman, jadi memang sebetulnya kalau di negara Eropa dan Amerika itu biasanya mereka punya badan seperti ini. Ada kalau misalkan dari Inggris itu namanya itu lupa. Chevening, namanya itu Chevening. Jadi DAAD itu bukan hanya dari Jerman aja, dan sebetulnya ini konsep yang sebetulnya sudah normal sih kalau untuk negara-negara besar ya, seperti Jerman, seperti Inggris, Prancis juga sebetulnya ada, tapi saya lupa namanya apa. Terus kalau Amerika itu nama programnya Fulbright, itu sih sebenarnya sama-sama aja sih, cuma beda negara dan beda nama. Nah, beasiswa itu ada juga yang langsung dari universitas atau dari organisasi privat. Organisasi privat ini contohnya kalau di sini sih disebutnya sebagai LSM lah. Jadi ada beberapa, mungkin misalkan LSM di Jerman yang fokusnya di hak asasi manusia misalkan, atau di fokusnya di politik. Mereka biasanya juga punya program-program beasiswa yang ditawarkan ke calon-calon mahasiswa di luar Jerman untuk belajar di Jerman misalkan. Bisa apply juga di situ. Di sini juga saya kasih linknya, mungkin bisa membantu. Nah, sebetulnya kalau yang dari universitas ini ada juga dua kemungkinan sumber dananya. Ada yang dari universitas itu sendiri, ada yang juga dari DAAD yang ngasih ke universitas. Jadi diserahkan gitu si proses seleksinya tuh ke universitas itu sendiri. Kalau saya tidak melalui jalur DAAD Jakarta, karena memang saya duluan kesananya, ke Jermannya saya duluan. Memang tadinya pengennya merantau, tapi jadinya saya tertarik dengan S2, dan akhirnya saya apply melalui SDAD di sana dan universitas di sana. Dan akhirnya saya dapat. Tapi nanti saya mungkin bisa jelaskan lebih detail proses dari sayanya. Yang ketiga itu bisa dari situs-situs beasiswa seperti ini indonesiabeasiswa.com. Jadi ini portal sebetulnya bukan hanya untuk DAAD, ini untuk seluruh dunia. Yang ini sebenarnya sangat membantu untuk melihat informasi beasiswa mana yang sekarang sedang dibuka. Itu
banyak banget, ada yang dari Turki, ada yang dari Amerika, ada yang dan apa namanya fundingnya juga bukan hanya dari DAD, ada juga yang dari universitasnya sendiri. Jadi ini juga bisa dicek sama kalian yang memang jika berminat untuk melanjutkan studinya. Nah, ini cakupan beasiswa yang apa namanya beasiswa yang nanggung, maksudnya biaya yang ditanggung untuk beasiswa itu sendiri. Pertama, bebas biaya pendidikan, biaya perkuliahan yang tadi yang saya bilang tadi yang 500 sampai 700 euro itu. Terus ada tunjangan per bulan ini untuk biaya hidup. Jadi dulu saya waktu dapat ini karena kalau di sana itu kadang nggak setiap hari sih ininya apa namanya kuliahnya itu. Jadi ada satu semester itu saya cuma kuliah 3 hari, tapi itu full. Jadi ada tiga mata kuliah. Karena kan kalau master juga sebetulnya nggak sesibuk apa namanya kalau S2 itu nggak sesibuk S1 ya. Jadi kalau S2 itu mata kuliahnya kan lebih sedikit. Jadi saya itu waktu itu untungnya bisa dipenuhin di 3 hari itu. Jadi banyak waktu kosong kan. Nah, saya kebetulan ngambil kerja sampingan di situ. Jadi selain dapat tunjangan, saya juga dapat uang tambahan dari kerja sampingan. Karena ini kalau sebagai mahasiswa di sana itu memang sangat gampang untuk dapat kerja sampingan itu, ya mungkin di restoran atau mungkin di kafe atau jadi apa namanya jadi babysitter, pokoknya segala ada lah sih. Dan ini juga bakal membantu. Sebentar, ini siapa ya? Bisa di mute nggak? Agak kencang suaranya. Oh, udah. Udah. Betul, jadi kerja sampingan itu juga salah satu memang kalau menurut saya itu faktor penting untuk beradaptasi dengan kehidupan di Jerman. Jadi kan itu kalau tadi yang saya bilang perspektif baru dari sisi kuliahnya kan bisa ketemu mahasiswa lain, tapi kalau sisi dari kehidupannya mungkin karena yang kerja di kafe atau jadi tukang bebersih lah atau jadi apapun, itu kan semua biasanya student juga, tapi biasanya dari luar juga yang jadi seru sih sebetulnya kalau bisa di-combine dengan yang ketiga itu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini kalau dibandingkan dengan BPJS sih mungkin lebih baik sistem yang di sini karena memang ini sudah ya kalau BPJS kan sebetulnya baru mulai ya, jadi baru mulai mungkin di awal 2010 2011 gitu kalau nggak salah, saya lupa. Tapi kalau sistem kesehatan di Jerman itu memang sudah lama, jadi mungkin sudah lebih baik secara prosedur dan manfaat. Tapi ya kalau misalkan bayar sendiri sih cukup mahal juga gitu. Jadi kalau bayar sendiri itu untuk mahasiswa itu sekitar mungkin 60 sampai 70 euro itu 1 juta per bulan. Tapi ya keuntungan yang didapat dari asuransi kesehatan ini kemanapun gratis, ke dokter manapun gratis, kalau dapat kalau kena dapat kecelakaan juga itu gratis, mau dioperasi atau di apa itu juga gratis. Jadi penyakit sekecil apapun, kalau flu dikit itu ke dokter itu gratis sama sekali. Itu keuntungannya. Tapi ya kalau misalkan memang nggak dapat beasiswa, lumayan
besar sih, 1 juta per bulan itu. Nah, tunjangan perjalanan ini maksudnya tunjangan jika dari mahasiswanya itu dari luar negeri, misalkan ya kita dari Indonesia, kita dapat DAD-nya dari Indonesia. Nah, ini udah termasuk yang ditanggung sama beasiswa ini. Untuk ke Jerman dan balik lagi ke sini. Tapi biasanya itu dikasih 1 ekstra tiket pesawat. Misalkan di semester kedua, di libur semester kedua pengen balik ke Indonesia gitu. Untuk liburan itu biasanya saya nggak tahu itu masih ada atau enggak, tapi waktu itu sih masih ada. Mungkin sekarang udah berubah, nanti bisa dicek juga ke DAD. Subsidi studi dan riset ini juga ditanggung. Jadi kebetulan waktu itu saya memang risetnya di Indonesia, jadi sekalian pulang sih sebetulnya. Tapi memang dulu waktu itu riset tesis saya di ruang lingkupnya di Indonesia, jadi itu juga dibantu sama beasiswa ini. Subsidi gaya sewa tinggal. Sewa tinggal ini bervarian harganya tuh. Jadi yang paling murah itu mengambil fasilitas asrama pendidikan, asrama mahasiswa. Asrama itu biasanya sifatnya ada yang sharing dan ada juga yang enggak. Itu juga sebetulnya asrama mahasiswa ini agak sulit sih masuknya karena banyak banget yang pengen tinggal di sini, terutama ya masih mahasiswa luar, jadi agak berebutan dan itu juga memang harus apply-nya harus jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelumnya. Itu tapi kalau misalkan nggak dapat beasiswa, bisa juga masuk ke asrama ini. Harganya sekitar 150 euro sampai 250 euro. Itu mungkin sekitar 2,5 juta sampai 4 juta lah per bulan. Itu kamar sendiri, terus mungkin itu ya kayak kosan sih mungkin jatuhnya ya. Jadi ada dapur yang dibagi, tapi kosannya kadang ada yang cuma dua kamar gitu dan satu dapur dibagi 2, ada juga yang sampai 10 kamar terus dapurnya cuma 1, tapi dapurnya juga gede. Atau ini bisa di apartemen biasa. Kalau di apartemen biasa itu mungkin range-nya itu sekitar 5 juta sampai 8 juta. Kalau 5 juta itu, jadi apartemen di sini tuh konsepnya tuh masih bisa di-share juga sama orang. Jadi misalkan ada orang yang nyewa apartemen ada 3 kamar, itu dijadiin kos-kosan gitu. Jadi 3 kamar itu dibagi oleh 3 orang. Terus ya harganya biasanya dari 300 sampai 400 lah. Tapi kalau misalkan mau apartemen sendiri itu mungkin agak mahal sih, bisa sampai 600 sampai 800 euro. Mungkin sekitar 10 juta sampai 12 juta. Itu yang ditanggung. Terus ada tunjangan keluarga juga kalau udah punya istri atau punya anak. Itu saya jelasnya nggak tahu karena memang waktu itu saya udah punya istri dan anak. Nah, ini syarat-syarat beasiswa yang waktu itu masih valid dan kemarin juga saya sempat cek ke DAD bahwa sebetulnya ini masih valid, yang memang salah satu syarat yang harus dipunyai untuk beasiswa ini. Mempunyai nilai akademik di atas rata-rata. Ini juga sebenarnya sangat subjektif sih, tapi waktu itu karena kalau saya waktu itu IPK saya nggak bagus-bagus amat,
itu 3,2 kalau nggak 3,3 gitu sebetulnya. Jadi waktu itu sempat berkecil hati juga sih, karena saya kira kan selalu kalau di atas 3,5 yang paling bagus, yang udah bagus itu. Tapi ternyata ya yang saya bilang tadi, ini sangat subjektif. Yang dimaksud nilai akademik di atas rata-rata itu apakah memang di atas 3 atau di atas 3,5, saya juga nggak ngerti. Tapi waktu itu saya 3,2, itu saya tetap qualified syarat. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris atau Jerman. Ya, jadi memang masing-masing universitas mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Jadi ini juga yang bisa dilihat tadi di link yang saya kasih itu, di yang international program itu. Biasanya mereka udah punya standar nilai yang mereka perlukan. Kalau misalkan cuma bahasa Inggris, ada TOEFL-nya harus berapa atau IELTS-nya harus berapa. Itu juga tergantung dari jurusannya. Kalau misalkan jurusan komunikasi kan memang harus banyak harus banyak nulis dan harus banyak ngomong gitu. Jadi memang mungkin si nilai kemampuan bahasa Inggrisnya juga memang harus agak tinggi. Atau jurusan politik atau jurusan sosiologi yang sebetulnya ilmu sosial sih pasti selalu lebih tinggi diminta nilai kemampuannya. Yang ketiga ini sebenarnya kalau menurut saya ini yang paling penting. Jadi penerima beasiswa itu sangat ditentukan kenapa sih si pelamar itu butuh beasiswa ini. Jadi idealnya itu kan beasiswa ini dimanfaatkan untuk sekolah gratis di luar negeri dan dan ilmunya itu dibawa kembali ke Indonesia. Itu sebetulnya yang poin penting dari beasiswa itu sendiri. Jadi penjelasan ini tuh seperti motivation letter. Kalau jadi itu isinya seperti kenapa saya butuh beasiswa ini, dan beasiswa ini saya mau pakai untuk apa, dan kontribusi apa yang saya bisa gunakan setelah saya mendapat beasiswa ini untuk negara. Nah itu sangat penting karena memang karena tujuan Jerman biasanya untuk atau negara-negara yang mempunyai badan beasiswa ini memang tujuannya untuk membantu negara-negara yang seperti Indonesia mendapat ilmu di Jerman tapi bisa digunakan di Indonesia. Ini yang keempat itu manfaat yang diharapkan saat kembali. Ini yang saya sebut barusan. Yang kelima ini untuk S2. Jadi seperti ini syaratnya. Jadi sudah punya S1 tapi maksimalnya itu 6 tahun sebelum. Jadi misalkan kalau rekan-rekan mahasiswa lulus tahun ini 2021, berarti tahun 2000 sampai tahun 2027 itu masih bisa apply untuk DAD. Tapi kalau setelah itu sudah nggak bisa. Nah ini saya coba tulis beberapa poin yang saya cermati. Ini juga sudah lama sebetulnya karena saya itu ngambil S2 itu tahun 2009. Jadi udah 11 tahun yang lalu. Jadi mungkin fasilitasnya juga sekarang udah sangat canggih ya. Saya juga udah lama nggak ke kampus. Dan sekarang juga tinggal yang saya di Berlin.
di ibu kota, dan dulu saya waktu ambil S2 itu di Freiburg, kota kecil, kota student gitulah, kota mahasiswa, jadi isinya banyak universitas. Benar, fasilitas itu sangat lengkap dan mendukung gitu. Contohnya saya itu waktu itu kan ngambil sosiologi dan politik. Dulu itu banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan, seperti komputer, atau ada lab komputernya, ada perpustakaan, dan perpustakaannya itu sangat membantu kalau misalkan ngerjain tugas itu biar bisa lebih fokus, dan banyak juga buku-buku yang mendukung. Nah, biasanya kalau kuliah di Jerman itu dosennya itu selalu meminta mahasiswa itu untuk pergi ke perpustakaan, atau misalkan sebelum masuk kelas itu ada biasanya harus baca dulu buku, ada 2 buku misalkan, 2 buku ini harus dibaca, itu ada di perpustakaan, bisa dipinjam, bisa dibaca di sana. Nah, sebelum masuk kelas ini kita harus udah baca itu dulu. Jadi biasanya sebelum masuk kelas itu semua itu harus sudah siap dengan tema yang akan dibahas. Jadi si dosennya itu nggak ngasih introduction lagi gitu, langsung ngebahas si tema itu secara lebih detail. Nah, ini jadi ya kadang memang jadi contohnya sih waktu itu saya pernah nggak baca buku itu karena memang nggak ada waktu, atau saya kelupaan, atau mungkin saya agak malas, atau alasan lain lah. Nah, saya masuk ke kelas itu saya sama sekali saya nggak ngerti apa-apa karena semua udah baca ya. Dan nah, tapi di situ juga di mahasiswa itu diperlakukan ya memang sebagai manusia atau orang yang sudah dewasa, gitu. Jadi bisa memutuskan apa si mata kuliah, apa si kelas itu berguna untuk orang ini atau enggak. Jadi waktu itu saya masuk, saya nggak ini kan nggak wah ini nggak jelas, soalnya saya nggak baca kan. Ya udah 10 menit saya di situ, saya keluar lagi. Karena kalau saya duduk di kelas itu 2 jam, nggak ngerti apa-apa, itu sangat buang-buang waktu. Jadi saya keluar kelas, saya langsung ke perpustakaan, saya langsung baca buku itu aja. Dan mungkin nanti saya pinjam catatan ke mahasiswa lain apa yang dibahas. Tapi itu keadaan yang sangat biasa kalau di perkuliahan Jerman. Jadi ada yang, jadi nggak kaget sih kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba berdiri terus keluar gitu. Itu tuh sangat biasa itu. Pertamanya juga saya bingung, kenapa ya keluar? Tapi saya tanya orang lain, oh iya berarti ya mungkin nggak cocok atau nggak ngerti atau ini. Kalau nggak ngerti beberapa poin bisa tanya kan, tapi kalau misalkan memang semua tema itu nggak ngerti, itu saya bilang sih percuma kalau misalkan duduk di kelas terus, jadi malah menghambat mahasiswa lain gitu. Jadi aksi itu juga mungkin bisa dilihat sebagai aksi solidaritas gitu. Jadi kalau misalkan kalau saya menghambat siswa-siswa lain untuk belajar gitu dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan masih dasar dengan tema itu, mendingan saya keluar gitu sih. Ini saya jelaskan sedikit tentang konsep
universitas dan Hochschule itu. Jadi ada yang namanya universitas dan ada juga yang namanya Hochschule. Yang saya tulis ini memang yang ditujukan mungkin ya lebih ke ilmu sosial seperti politik, sosiologi atau antropologi atau ya ilmu-ilmu sosial. Tapi ya seperti yang saya tulis ini juga, kalau universitas itu banyaknya teori. Dan Hochschule itu kalau di Indonesia itu seperti apa ya? Seperti ITB kali ya. ITB kan institut. Ya, lebih ke institut berarti. Jadi yang memang seperti teknik atau apalagi ya, mungkin ya seperti itu. Bayanglah pasti. Ya di universitas ini karena memang kemarin juga saya karena ambil sosiologi, jadi masuk ke universitas. Ya kadang ada kelas umum yang dari berbagai jurusan gitu, yang ini bisa sampai 300. Jadi auditoriumnya tuh seperti kalau lihat di TV itu biasanya apa namanya kayak bertangga-tangga gitu sampai atas itu bisa kayak stadion gitu. Jadi profesor yang di bawah itu ya bisa sampai beratus-ratus orang sih. Ya kadang saya juga nggak tahu apa itu efektif atau enggak sih, tapi memang agak ini sih agak terlalu banyak sih kalau menurut saya. Tapi itu situasi yang normal gitu di sana. Ini saya sempat mention tadi yang memang untuk kuliah di Jerman itu menjadi mandiri dan ngatur jadwal kuliahnya juga memang sama, harus kita sendiri, jadi tidak tergantung IPK. Jadi kalau misalnya dapat IP-nya nggak tahu berapa. Kalau di Jerman itu kan yang kebalik dari Indonesia ya. Ya kalau 4 itu paling jelek kalau di Jerman, 1 itu paling bagus. Kalau Indonesia kan kebalik. Nah, jadi kalau misalkan dapat IPK 3, tetap aja SKS-nya sama-sama aja sih yang diambil untuk ini. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Nah, tapi memang sistemnya juga agak ketat, jadi cuma bisa 2 kali ngulang, 1 kali ujian, 2 kali ngulang. Saya nggak tahu sekarang gimana aturannya kalau di Indonesia, tapi kalau di sana itu kalau nggak bisa, kalau udah lebih dari 3 kali masih gagal di DO. Nah, terus juga ada peraturan yang namanya 3 semester. Jadi kalau ngambil mata pelajaran itu yang ada, misalkan ngambil pelajaran A itu di semester 1, nah di semester 4 itu harus lulus. Nah, kalau di Jerman itu kan biasanya S2 4 semester, tapi bisa sampai 6 semester batas akhirnya. Terus yang beda juga di sana itu pakaiannya bebas di dalam kelas tuh. Jadi kadang dosen pakai kaos terus atau pakai sendal jepit juga pernah. Tapi mungkin ya itu juga sangat apa ya, maksudnya saya nggak bisa bilang itu untuk semua jurusan, tapi biasanya kalau jurusan ilmu sosial itu lebih santai daripada jurusan lain atau jurusan seni biasanya. Jadi kalau jurusan politik, jurusan sosiologi, antropologi seperti itu biasanya sih nggak ada nggak ada aturan. Nah, ini sebagai kisi-kisi sih sebetulnya untuk ya seputar informasi tentang beasiswa itu sendiri. Kalau pengalaman saya, yang tadi saya bilang, saya itu
apply beasiswa itu langsung di sana karena memang saya duluan ke sana waktu itu tahun 2008. Saya lulus S1 itu 2006. Saya memang ada memang ada rencana untuk melanjutkan studi saya. Waktu itu saya coba di Australia tapi gagal. Terus saya riset tentang Jerman. Oh, ternyata kalau Jerman lebih mudah untuk masuk, dan saya akhirnya ke sana duluan. Terus saya mengambil les bahasa Jerman di sana. Sekalian ya itu kerja sampingan, dan akhirnya saya apply beasiswa di tahun 2009. Itu alhamdulillah dapat untuk 2 tahun, 2009 sampai 2011. Di syarat-syaratnya itu yang saya sebut tadi. Terus dapat nama programnya itu Global Studies Program. Itu fokusnya lebih di sosiologi dan politik, tapi dalam lingkup globalisasi. Nah, si program ini juga ada. Jadi si program ini karena namanya Global Studies, jadi kita harus mungkin belajarnya harus agak global gitu. Jadi semester 1 itu di Jerman, semester 2 saya di Argentina, semester 3 itu di Thailand, semester 4 itu terakhir balik lagi ke Jerman menulis tesis dan risetnya di Indonesia. Itu semua dibiayai sama beasiswa itu sendiri, karena ya dari tiket pesawat, biaya kuliah dan biaya hidup semua ditanggung, dan lulus di 2011. Sebentar. Biasanya kalau di kuliah itu harus magang. Biasanya harus ada requirement atau ada keharusan ada magang. Nah, kebetulan waktu itu Brazil itu dekat sama Argentina, jadi saya setelah semester di Argentina itu dapat kesempatan magang di salah satu LSM di Brazil, LSM untuk anak-anak jalanan di sana. Terus juga saya setelah semester di Thailand, saya juga coba untuk lamar di LSM Nepal, dan alhamdulillah juga keterima di sana. Itu fokusnya lebih ke LSM pendidikan, jadi saya bekerja sama dengan LSM ini untuk mendesain suatu kurikulum pendidikan ekstrakurikuler untuk anak-anak SD dan SMP. Habis lulus, saya sempat kerja di Kenya, di UNICEF, sebagai konsultan komunikasi mereka. Itu hanya 7 bulan, dan tahun 2013 saya sempat pulang ke Indonesia. Itu saya beberapa kali kerja sama LSM juga, tapi di bidang film dokumenter. Sampai juga di LSM Jerman yang ada di Indonesia, seperti Konrad Adenauer Stiftung, itu LSM politik, dan setelah itu saya kerja di Goethe Institute sebagai house manager. Itu jadi Goethe Institute itu badan budayanya pemerintah Jerman yang ada di tiap negara. Itu fungsinya memberikan kursus bahasa Jerman, tapi juga mengadakan acara-acara budaya yang berkaitan dengan Jerman. Kebetulan waktu itu saya memang di acara, jadi saya nggak tahu sama sekali tentang prosedur les bahasa di Goethe Institute. Nah, di situ karena dari situ saya berhasil, atau karena ayah saya orang Cisaga, jadi di sana saya dengan kakak saya yang kebetulan juga
studi di Jerman, kita punya ide untuk membuat community space di sana. Jadi memberikan pelatihan gratis untuk komunitas desa di Cisaga sana. Gitu, dan akhirnya saya kembali lagi ke Jerman. Jadi tektokan sih sama kakak saya. Ya kadang saya pulang beberapa kali ke Cisaga, mungkin 4 kali setahun. Tapi kalau pandemi ini agak susah, jadi semuanya harus dikerjakan jauh secara online. Dan akhirnya saya berdomisili di sini lagi sih, di Berlin. Mungkin segitu dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Waduh, terima kasih sekali ya Kak Gugi. Dari awal sampai akhir saya terheran-heran dan sangat, jadi saya kepingin ke sana jadinya teh ya. Kak Gugi, kalau pulang boleh lah Kak kasih tahu gitu tips-tips lainnya gitu. Oke, udah ada nih, udah banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Sayang sekali karena harus 2 pertanyaan yang diambil karena keterbatasan waktu. Jadi langsung saja ya untuk pertanyaan pertama dari Bandung nih. Wah, jauh-jauh dari Bandung. Kak Zakiyah Farihah, silahkan mau dibacakan sama saya atau mau on cam nih Kak? Silakan Kak Zakiyah. Bebas? On cam boleh. Oke, on silakan Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk kantor kerjasama Universitas Galuh, juga untuk Kak Gugi yang materinya menarik sekali gitu. Gini Kak, pertanyaan saya itu, apakah selain berbahasa Jerman dan Inggris, apakah ada proposal penelitian yang harus dirancang, atau hanya hanya persyaratan yang seperti umum saja gitu? Karena setahu saya untuk apply ke luar negeri itu harus ada proposal penelitian yang membuat LSM atau universitas itu tertarik memberikan beasiswanya ke kita. Itu seperti itu Kak? Ya. Apakah ada kiat-kiatnya gitu Kak? Kiat-kiatnya. Ya, makasih Zakiyah pertanyaannya. Sebetulnya kalau untuk itu sangat tergantung ya. Jadi memang kalau proposal penelitian itu biasanya kalau S3 itu harus. Tapi kalau S2 itu sebetulnya membantu, tapi tidak sedetail memang misalkan ini contohnya kalau misalkan S2 untuk program sosiologi atau program ilmu social work, itu tuh kerja sosial kan ada juga di sana jurusannya. Misalkan saya udah tahu nih apa yang saya mau teliti nanti pas saya tesisnya S2. Itu akan sangat membantu untuk proposal untuk aplikasinya, karena kan yang tadi saya sebut juga di motivation letter itu akan sangat membantu kalau misalkan DAAD itu tahu nanti si ilmu yang dari Jerman itu mau digunakan untuk apa. Nah, kalau misalkan udah punya seperti itu sih bagus banget. Waktu itu saya sebetulnya waktu saya nulis motivation letter itu kontribusi saya itu sangat general ya. Saya pengen membantu sistem pendidikan di Indonesia karena memang saya sangat-sangat tertarik juga dengan sistem pendidikan di Indonesia. Itu sangat-sangat general, tapi dan sebenarnya saya tidak jelaskan gimana caranya, tapi saya mengkaitkan dengan program-program yang ada di jurusan yang saya pengen masuk itu. Jadi saya riset dulu program apa yang ditawarkan di jurusan itu. Nah, itu nanti di-link-kan dengan tujuan saya. Misalkan kalau misalkan di jurusan ini kan ada mata pelajaran teaching method
atau metode pengajaran revolusioner misalkan. Oh, ini bakal membantu untuk mencapai tujuan saya. Nah, itu diformulasikan di motivation letter itu. Nah, nah itu balik lagi ke pertanyaan tadi, baiknya sih memang ada proposal penelitian itu. Jadi biar lebih flow-nya lebih enak tuh di isi letter itu sendiri. Itu menjawab nggak pertanyaan? Ya Kak, menjawab, cuman ada apa ya, ketakutan sih sebenarnya, karena kan kalau S2 kebetulan saya baru beres walaupun di swasta gitu ya, dan kebetulan saya S1 S2-nya tidak linear Kak, cuman ingin gitu ya, siapa tahu 2-3 tahun lagi kan maksudnya untuk melanjutkan ada jalannya gitu ya. Jadi ingin merancang proposal penelitiannya dari sekarang gitu Kak. Jadi udah prepare gitu. Hanya saja kemarin itu dengar-dengar katanya kalau untuk untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri itu sebenarnya lebih gampang katanya kalau beasiswanya itu dari universitasnya itu. Apakah betul Kak itu? Atau hanya gosip-gosip aja gitu? Kalau menurut pengalaman saya itu benar banget, karena kalau DAD itu kan sangat general ya. Jadi mereka juga tidak punya kemampuan khusus untuk melihat si proposal penelitian itu sedetail apa, dan menilainya juga kan mungkin lebih di permukaan saja. Kalau misalkan ke universitas, biasanya itu yang mempunyai mempunyai kekuatan atau power untuk memutuskan bahwa saya mau mengasih beasiswa ke orang tertentu itu dari profesornya biasanya. Jadi profesornya udah tahu bahwa ini penelitiannya memang menarik nih, atau memang harus dibantu. Nah, itu makanya memang bukan rumor sih. Kalau kata saya sih itu memang lebih logikanya di situ gitu. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, barangkali Kak Zakiah terjawab sudah ya sama Kak Gugi berkenaan dengan pertanyaan yang Kakak ajukan. Nah, untuk yang kedua nih, pertanyaan yang kedua ada Linggar dari Cilacap nih. Silakan Linggar, Kak Linggar. Mau on cam atau saya bacakan? On cam, on cam ternyata. Silakan. Baik, terima kasih untuk KKS yang menyelenggarakan acara ini dan Kak Gugi yang sudah menjadi pemateri. Sebenarnya saya ingin tanya, untuk beasiswa di AAD, ini untuk yang postgraduate atau yang S2, sebelumnya kan ada syarat, itu harus bekerja 2 tahun pada institusi yang bergerak di bidang pengembangan pemerintahan. Yang saya ingin tanya, itu contoh institusinya. Kalau yang misalkan pemerintahan mungkin yang BUMN, apakah itu diperbolehkan atau mungkin yang lainnya? Mungkin sekian, terima kasih. Wah, kalau ini saya kayaknya nggak bisa jawab deh, karena memang jadi proses badan beasiswa itu ke negara masing-masing itu biasanya diatur juga sama pemerintahan Indonesia. Jadi biasanya ada aturan-aturan tambahan yang tadi yang tadi saya sebutkan itu, mungkin ada peraturan tambahan yang dikasih sama pemerintah biasanya. Nah, kalau kata saya ini yang dari pemerintah itu, kalau pastinya saya nggak tahu, jadi mungkin bisa dihubungi DAD Jakarta yang tadi saya tulis di presentasi tadi. Karena kan tadi saya juga mention kalau saya langsung ke DAD di sananya, jadi nggak ada peraturan seperti itu sih. Gitu. Kalau usul sih ya, kalau misalkan memang ini syarat ini memberatkan, bisa jalur tadi yang kita bahas, yang saya bahas sama Zakiah tadi, yang langsung ke universitas itu biasanya syaratnya lebih mudah, jadi lebih tidak ada syarat harus bekerja dulu atau.
Itu paling. Ya baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Boleh sedikit tanya sedikit Putus-putus. biaya maaf. Iya. Untuk biaya kuliah di Jerman Barat atau Jerman Timur itu yang lebih tinggi di mana Kak? Soalnya kan saya dengar di sana juga ada yang kota mansion atau apa, saya lupa namanya. Kalau di ini juga mungkin saya bisa cerita sedikit. Ya, kalau Jerman Barat dan Timur, ya meskipun sekarang kan sudah satu Jerman, tapi masih ada kerasa sih bagaimana karakteristik dari budaya kota, dari orang-orang itu sendiri, dan memang dari infrastrukturnya itu sendiri. Biasanya kalau di Jerman Timur itu mungkin kurang lebih murah dari Jerman Barat, karena memang biasanya kalau universitas di Jerman Timur itu banyak subsidi dari pemerintah Jerman. Jadi biasanya dikurangin si biaya itu. Mungkin saya nggak tahu tepatnya, tapi saya yakin sih masih ada yang seperti 300 atau 400 euro, itu sekitar 6 juta per semester atau 8 juta per semester di Jerman Timur. Dan biayanya juga biasanya lebih murah. Kalau supermarket sih semuanya sama, tapi kalau misalkan kalau restoran biasanya lebih murah. Terus juga dan juga sebetulnya kesempatan untuk dapat beasiswa dari LSM di Jerman Timur itu lebih banyak daripada LSM di Jerman Barat. Itu paling. Ya, seperti itu ya Kak Linggar dari Cilacap. Nah, maaf sekali teman-teman semua karena hanya 2 pertanyaan, sangat terbatas dengan waktu, tetapi sebelumnya apresiasi dulu lah ya untuk teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan di chat room Zoom, terima kasih sekali. Nah, Kak Gugi, jangan dulu close Zoom ya Kak, kita mau sebelum mengakhiri sharing session kali ini, kami sebagai pihak penyelenggara ingin memberikan sertifikat online karena jauh sertifikat online sebagai apresiasi dari kami dan teman-teman gitu. Terima kasih sekali atas waktu dan pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya Kak. Mudah-mudahan kita semua tertular ya Kak, bisa nyusul ke sana gitu. Amin. Berarti nanti saya bisa ambil di Universitas Galuh aja ya kalau saya pulang? Nggak usah Kak, nanti saya ke sana. Oh ya, siap, boleh. Untuk teman-teman semua jangan dulu leave Zoom karena nanti di akhir kita punya kuis dan sebelum itu kita foto bareng dulu. Gimana admin, sudah siap kita mau foto bareng nih sama Kak Gugi gitu ya? Siap-siap ya teman semua, pasang muka-muka yang sangat sumringah karena kita sudah mendapat ilmu yang sangat luar biasa dari Kak Gugi. Ya, silakan admin, kita foto-foto dulu ya, teman-teman. Siap semuanya. 5 kali foto ya kita. Sesi pertama 1, 2, 3. Tahan. Sesi kedua siap. Siap-siap untuk sesi kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Kak. Sebentar, siap-siap untuk sesi ketiga. Siap-siap ya Kak untuk sesi ketiga, kameranya mohon dinyalakan. 1, 2, 3. Terima kasih, siap-siap satu sesi terakhir. Untuk sesi terakhir akan dimulai, siap 1, 2, 3. Sudah Kak, terima kasih. Wah, terima kasih sekali ya Kak Gugi. Maaf sekali mengganggu waktunya, mudah-mudahan tidak mengganggu ya Kak. Tidak. Iya, kalau misalkan ada mungkin saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab. Mungkin bisa dikumpulin, nanti bisa kirim ke email atau ada
Kayaknya Mbak Ratna udah punya nomor saya, jadi mungkin bisa kontakkan di situ aja. Siap, Kak. Terima kasih. Nanti saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Oh iya, teman-teman yang punya pertanyaan lebih, silakan kumpulkan di chat room Zoom ini gitu ya. Nanti saya kumpulkan dan dikirim ke Agugi buat info lebih lanjut gitu. Terima kasih, Kak. Mau stay di Zoom silakan, mau live juga gak apa-apa. Mungkin saya live, soalnya belum sarapan. Ya, makasih banyak ya semua. Dadah. Next, untuk teman-teman semua, kita punya kuis. Kuis ini sederhana sekali, gak ada istilahnya, Kak saya sudah ngirim duluan, kenapa gak menang ini. Nah, gak ada istilah begitu ya teman-teman, karena kuis ini kita udah dimodifikasi dengan aplikasi, jadi kelihatan nih kalau teman-teman semua menjawab betul, langsung rankingnya set ke atas, kayak gitu. Pokoknya bakal seru, ada 14 pertanyaan, gak jauh-jauh kok, dari pemaparan dari Kak Gugi. Admin silahkan share kuisnya. Sudah ada. Share, silahkan teman-teman. Buka linknya ada di chat room Zoom, maaf. Di chat room Zoom. Silahkan teman-teman. Saya hitung mundur ya. Saya hitung mundur teman-teman. 3, 2, 1. Silahkan. Silahkan ya teman-teman, ada 14 pertanyaan. Kelihatan sekali yang sudah menjawab bakal melejit ke atas rankingnya. Kalau yang salah, turun rankingnya ke bawah. Linknya ada di chat room Zoom ini. Silahkan dibuka teman-teman. Siapa tahu menang ya. Siapa tahu menang dan ke 1 gitu, melejit. Wah, mantap. Dan diingatkan kembali untuk teman-teman semua, jangan lupa isi presensi dan evaluasi yang sudah di-share di grup, di chat room ini. Presensi dan evaluasi itu bertujuan untuk sebagai evaluasi kepada kita sebagai pihak penyelenggara dalam sharing session kali ini. Mana? Teman-teman semuanya, ini baru ada 89 ya. Siap-siap nih untuk kuis. Semuanya stay. Linknya ada di chat room ya teman-teman. Yuk ikutan yuk, kuisnya ada 14 soal. Siapa tahu menang gitu ya. Lumayan e-wallet, bisa isi Shopee Pay, bisa isi Oppo gitu. GoPay. Ada 88 peserta. Mulai aja kali ya. Mulai deh admin. 3, 2, 1. Silahkan teman-teman. Silakan teman-teman, isi kuisnya. Siapa menang ya?
ada 450.000 untuk 4 orang pemenang. Mantap nggak tuh? Tuh, kelihatan kan? Kelihatan rankingnya, kelihatan. Kalau yang salah, yang jawab benar bisa langsung legit ke atas. Yuk, semangat teman-teman. Wah, ini di posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga masih yang trouble dengan sinyal, silahkan cari tempat yang banyak sinyalnya. Yuk. Wah, siapa nih? Siapa nih? Kira-kira yang ranking pertama dari kuis kali ini? Soalnya nggak jauh-jauh dari pemaparan dari kaki tadi. Waduh. Siapa ya? Wah. Siapa ya kira-kira menduduki ranking 1 dari kuis ini? Masih kita pantau ini, masih kita pantau.
Sepertinya kita sudah dapat nih ya pemenangnya. Abai, sudah ya ini admin sudah ya ini kita udah dapat pemenangnya. Aduh. Wah, nampaknya belum nih. Masih ada persaingan sengit nih ya. Masih ada persaingan sengit nampaknya. Belum dapat. Wah, saingannya sangat sekali ya. Jadi bingung ini. Waduh, menyusul siapa ini ya? Ranking pertama. Stop, Abai, gamesnya sudah berakhir. Oke, nampaknya kita sudah menemukan pemenangnya. Admin, siapa ya? Tadi skornya berapa? Bisa dimunculkan? Nah, selamat kepada Ayu PR. Waduh, mantap nih. Dapat kuis ranking ke-1. Selamat Anda mendapatkan berapa ya? Nanti deh ya, langsung masuk ShopeePay atau OVO apa GoPay. Pokoknya langsung ada masuk ke saldo teman-teman. Selamat kepada Ayu PR. Menang kuis pertama. Jangan lupa untuk teman-teman yang udah apa ya, maksudnya yang udah masuk ke Zoom ini dan mengikuti awal sampai akhir, percuma kalau teman-teman nggak ngisi presensi sama evaluasi. Karena apa? Karena yang dapat sertifikat itu yang ngisi presensi sekarang. Oke teman-teman, jangan lupa. Oh ya, jangan lupa juga bikin story di Instagram teman-teman semua yang paling kreatif, yang paling unik, kita akan kasih buat teman-teman, oke? Aduh, kayaknya segitu aja mungkinnya untuk sharing session kali ini. Jangan lupa presensi, evaluasi, isi ya teman-teman biar dapat sertifikatnya tuh, oke? Terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sekali ya, bukan hanya dari Ciamis, tetapi ada dari Pangandaran, Banjar, nyampe ada Bogor, ada juga Cilacap, banyak sekali ya teman-teman. Terima kasih sekali. Dan jangan lupa isi presensi dan evaluasi biar dapat sertifikatnya, jangan lupa itu ya. Sekali lagi, selamat untuk teman-teman yang udah dapat e-wallet. Tadi yang berarti yang 2 pertanyaan tadi berhak mendapatkan e-wallet. Terus juara pertama di kuis, dan yang terakhir nanti kita akan pilih store yang paling menarik, yang paling kreatif. Semua story teman-teman semua bakal kita repost, tapi hanya 1 yang berhak mendapatkan e-wallet. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti sharing session dari awal sampai akhir. Mohon maaf banyak kesalahan, terutama dari saya serta tim yang menjadi penanggung jawab pada sharing session kali ini. Terima kasih ya teman-teman semua, sampai jumpa di sharing session yang akan datang. Jangan lupa isi presensi dan evaluasi buat dapat sertifikat. Oke teman-teman, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ada suara kita ya, goblok. Dadah. Makasih teman-teman.
Silahkan